Halo, jumpa lagi dengan saya BL Padatu di channel Edukasi dan Motivasi, salah satu channel yang diabdikan, dipersembahkan untuk mengedukasi dan memberikan dorongan-dorongan motivasi untuk menjadi jauh lebih baik lagi sebagai insan akademik, insan Indonesia. Pada kesempatan ini menemani kerja di rumah saja, saya ingin berdiskusi dengan teman-teman sekalian yang sedang berada pada tahapan merampungkan pekerjaan skripsi, tesis, dan disertasi yang saat ini sedang lagi memuncak untuk mengakhiri masa penantian. Nah, kali ini pada kesempatan ini saya akan melakukan pembahasan terkait dengan apa yang disebut dengan research finding atau temuan penelitian. Tentu teman-teman mungkin sudah memiliki ya atau berada pada fase di mana usai atau selesai mengumpulkan data-data, melakukan proses kategori-kategorisasi dan mencoba untuk memetakan pola-pola hal-hal yang sifatnya nanti akan mendeklarasikan atau mempromosikan temuan-temuan Anda. Nah, pada kebanyakan kasus tidak sedikit bahwa ada mahasiswa yang berada pada fase bingung bagaimana harus mengumpulkan, bagaimana harus memperlakukan kumpulan-kumpulan data yang telah diraih dalam proses collecting data atau pengumpulan data di lapangan atau dalam studi-studi kepustakaan. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana memberikan laporan ya hasil dan kemudian bagaimana hasil dari laporan penelitian itu dibahas atau didiskusikan pada bagian yang sama, pada bab yang sama, pada kebanyakan pola-pola pembahasan skripsi, tesis, dan disertasi. Jauh sebelum kita bicara lebih intens lagi, lebih dalam lagi, saya ingin memberikan beberapa catatan penting bagi kita semua. Yang pertama adalah bahwa apa yang akan saya bahas ini terkait dengan prinsip-prinsip atau gagasan-gagasan asas ya yang mendasar idealnya perlu ada di dalam bagian hasil dan pembahasan skripsi, tesis, dan disertasi Anda. Nah, jadi tentu kita menyadari bahwa beberapa kampus, lembaga penyelenggara pendidikan memiliki pendekatan masing-masing, gaya sendiri atau anutan-anutan prinsip terkait dengan bagaimana mengolah, bagaimana menyajikan hasil dan pembahasan skripsi, tesis, dan disertasi. Nah, karena itu saya ingin menjembatani semua itu untuk menghadirkan ya hal-hal yang saya pandang sebagai sesuatu yang saya yakini bahwa itu ada di setiap metode, model, atau pola-pola yang disampaikan sebagai sebuah gaya selingkung dari kampus masing-masing. Baik, yang berikutnya, yang kedua adalah ketika kita berbicara tentang hasil dan pembahasan, sesungguhnya kita sedang berurusan dengan apa yang dimaksud dengan bagaimana menyajikan, melaporkan ya semua temuan-temuan kita yang kita pandang atau kita nilai memiliki keberartian atau memiliki nilai yang sangat signifikan ya tentu itu berkorelasi atau berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai rumusan masalah atau pertanyaan-pertanyaan penelitian yang memandu kita untuk menjaring atau mengoleksi, mengumpulkan, mencari dan menemukan data-data atau informasi-informasi yang sekali lagi kita pandang memiliki nilai manfaat terhadap ya, pencaharian kita dari rumusan dan pertanyaan penelitian. Hal ini bisa diibaratkan dengan apa yang kita maksud dengan seperti layaknya seorang yang sedang memancing, pergi memancing. Misalkan saya sedang memancing, ingin atau berkehendak mencari ya udang di sungai-sungai dan kemudian saya menggunakan pancing udang. Tentu dalam benak saya, dalam bayangan saya bahwa yang saya akan peroleh dari proses mengail itu adalah udang. Tetapi pengalaman empiris dari orang yang pernah melakukan hal itu, termasuk saya sendiri, bahwa tidak serta-merta ketika kita melakukan usaha atau sadar untuk pergi memancing udang, lantas yang kita peroleh adalah udang. Ada banyak hal yang juga mengejutkan bagi kita,
yaitu hal-hal ikan-ikan lain yang kemudian turut terpancing oleh kita. Nah, pancing itu ibarat sebuah, kalau kita melihat dia punya tanda seperti ini, kalau di baik dia seperti kail, ya, seperti pancing itu sendiri. Jadi ketika seorang periset, peneliti pergi ke lapangan dan kemudian dia membawa kailnya, dia membawa apa yang disebut dengan rumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya, maka dia sedang berusaha untuk mengail data-data atau informasi-informasi yang ia kehendaki, yang dia inginkan, yang dia bayangkan atau dia prediksi bahwa itu akan dia peroleh. Tetapi realitas di lapangan mengatakan bahwa ketika kita berjumpa, berinteraksi dengan sampel kita, berinteraksi dengan orang-orang yang kita wawancarai, seringkali kita menjumpai fakta-fakta, menjumpai data-data atau informasi-informasi yang kemudian di luar ekspektasi kita, yang membuka satu keterbatasan cakrawala berpikir kita, bahwa data yang kita peroleh itu, informasi yang kita peroleh, sungguh-sungguh memberikan nilai kontribusi yang positif bagi hasil temuan kita, bagi riset kita. Nah, itulah yang disebut dengan kekayaan-kekayaan dari apa yang disebut dengan ya research finding atau temuan-temuan penelitian. Namanya saja temuan, ya tentu bukan sesuatu yang disengaja, sekalipun ada unsur kesengajaan di dalam rangka untuk mencari jawaban-jawaban itu, tetapi sekali lagi bahwa jawaban-jawaban itu hanya berada pada kisaran prediksi. Nah, hal berikutnya sebelum kita masuk lebih teknis lagi terkait dengan hasil dan bahasan itu, yang saya bayangkan adalah bahwa seorang yang sudah melakukan melalui tahapan proposal dan bahkan juga proses perkuliahan yang secara reguler, siswa atau mahasiswa ini memiliki apa yang disebut dengan kemampuan menulis yang memadai, ya. Jadi orang atau peneliti yang ingin melakukan proses pelaporan dan pembahasan, maka ia akan dihantar pada sebuah bagian yang tidak bisa dihindarinya adalah bagaimana temuan-temuan yang diperoleh itu disajikan dalam bentuk bahasa tulisan. Jadi dia berbicara, mengomunikasikan ya semua temuan-temuan itu dalam bahasa tulis. Jadi sekali lagi, untuk bisa mengikuti seluruh proses bahasan dan diskusi, hasil dan diskusi itu bahasan, maka tidak dapat tidak seorang harus memiliki kemampuan teknis, pengetahuan tentang menulis karya akademik yang memadai. Nah, berikutnya juga saya ingin menekankan pentingnya bahwa secara keseluruhan, ya, ketika kita memberikan penyajian laporan dan juga pembahasan hasil, maka sesungguhnya mindset kita ya mesti mengakrabi seluruh hal yang terkait dengan topik kita, ya, luas ruang lingkupnya terkait dengan apa yang disebut dengan konsep, dengan variabel, termasuk dengan model atau teori dan paradigma yang kita gunakan. Ini menjadi sebuah frame atau big picture, gambaran besar dari semua yang harus menuntun kita, memandu kita untuk melakukan proses pelaporan dan pembahasan. Sehingga baik hasil yang kita sajikan dan bahasan yang kita sampaikan itu semua ada pada track, ada pada koridor yang dipandu, ya, yang mudah untuk diikuti secara runtut atau sistematis. Oke, kita langsung saja pada bagian bagaimana menyajikan hasil dan pembahasan. Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, ya. Yang pertama, saya ingin membahas tentang secara teknis bahwa hasil itu ditulis secara terpisah dengan pembahasan. Jadi pada umumnya, lazimnya lembaga-lembaga penelitian, lembaga-lembaga pendidikan, universitas itu menempatkan hasil dan bahasan itu pada bab yang keempat. Sekalipun ada kampus-kampus yang lain memisahkan itu, hasil pada bab 4, kemudian pembahasan pada bab 5, dan seterusnya dengan pola-pola yang punya varian yang lain. Tetapi secara prinsip yang saya ingin katakan bahwa memang mesti ada penekanan tentang pemisahan antara hasil dan pembahasan, ya. Tentu ini sekali lagi sifatnya fakultatif, bisa Anda lakukan dan bisa tidak. Tetapi ada nilai-nilai yang harus Anda timbang
bahwa kalau ketika kita bicara tentang konsep yang Anda gunakan itu atau penelitian-penelitian yang Anda gunakan itu sifatnya sederhana, tidak melibatkan, tidak kompleks sifatnya terkait dengan penggunaan konsep, teori, dan sebagainya, maka disarankan untuk menyatukan saja. Tetapi ketika kita menggunakan konsep-konsep yang sedikit kompleks, teori-teori yang sedikit kompleks, model-model yang sangat kompleks, saya kira ini penting untuk dilakukan pemisahan antara penyajian hasil dan pembahasan itu. Ya, yang berikutnya, perhatikan baik-baik bahwa ketika kita melaporkan tentang riset kita, temuan-temuan yang kita dapatkan, maka sekali lagi sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, ini terkait dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita yang menjadi sebuah komitmen awal atau kesepakatan kita yang kita buat di dalam proposal. Bahwa proposal yang Anda buat tadi, yang Anda pakai untuk menuntun Anda untuk mencarikan jawabannya di lapangan terhadap rumusan dan pertanyaan penelitian, maka hasil yang kemudian Anda sajikan itu juga ya tidak jauh berbeda dari apa yang sudah dikomitmenkan bersama dengan pembimbing ya, terkait dengan bahwa jawaban yang Anda sajikan di dalam pembahasan itu semua harus terkait dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian saja ya. Jadi yang Anda harus sampaikan, yang Anda harus laporkan itu adalah hal-hal yang terkait dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Berikutnya adalah mari perhatikan bahwa menyajikan laporan atau hasil penelitian itu ibaratnya seperti sedang ujian. Anda melakukan ujian tahap akhir di kelas dan kemudian dosen Anda menyampaikan pertanyaan dan kemudian Anda diminta untuk menjawab pertanyaan itu ya secara tepat dan memuaskan. Artinya apa? Bahwa ketika Anda mau menyampaikan laporan, menjawab soal-soal itu, yang dalam hal ini kita ibaratkan ketika Anda melaporkan hasil riset Anda, maka sekali lagi adalah jawablah apa yang Anda nyatakan sebagai masalah yang kemudian memunculkan pertanyaan, keinginan tahuan Anda terhadap masalah tersebut, ya. Sehingga dibutuhkan satu keterampilan untuk membedakan manakah sebenarnya hakikat masalah dan kemudian manakah pertanyaan yang kemudian Anda ingin ketahui dari masalah yang Anda sampaikan. Jadi sekali lagi, menyajikan laporan penelitian itu ibarat menjawab pertanyaan. Karena itu jawablah pertanyaan itu secara tepat, terukur, sistematis, dan kemukakanlah hal-hal yang prinsipnya adalah sungguh-sungguh memberikan wawasan yang memadai terkait seputar masalah dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kalau itu Anda dapat lakukan, maka bagi pembaca sangat mudah untuk mengetahui sebenarnya jawaban temuan-temuan yang Anda peroleh dari proses riset tersebut. Berikut kita akan bahas terkait dengan pentingnya untuk melihat di sini dalam catatan saya ya bagaimana kita berbicara tentang dalam rupa apa ya pelaporan itu kita sampaikan ya. Tentu ketika kita bicara tentang apa yang dapat kita laporkan, jawaban-jawaban yang kita temukan terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian itu, maka itu dilaporkan dalam bentuk tentu yang paling utama itu dalam bentuk dokumen teks. Jadi dokumen kata-kata. Nah, disinilah nanti ada perbedaan yang paling mendasar tuntutan dari pendekatan atau metode kualitatif dengan metode kuantitatif. Ya, tentu dalam pendekatan metode mixing, kedua keseluruhan tentang model-model penyajian itu akan digunakan, tetapi dalam konteks pilihan metode penelitiannya adalah salah satu di antara kedua itu, maka ada penekanan-penekanan yang jauh lebih sifatnya memberikan porsi yang jauh lebih besar daripada yang lain. Ya, tetapi dalam hal ini saya ingin mengeneralisir untuk kesemuanya, nanti Anda sendiri yang pilih-pilih. Nah, ketika Anda menyampaikan jawaban dari pertanyaan atau masalah yang Anda riset itu, maka secara prinsip Anda dapat sampaikan itu dalam bentuk teks atau perkataan, dokumen teks ya. Jadi Anda dikatakan mengkata-katai ya, menyampaikan ya
mendeskripsikan, atau di sini sederhananya adalah Anda cerita ya. Jadi Anda menceritakan, menarasikan apa yang Anda jumpai yang berkorelasi atau berhubungan dengan pertanyaan dan masalah penelitian Anda. Jadi lagi-lagi kuncinya adalah pertanyaan penelitian atau rumusan masalah Anda. Nah, di sini tadi kita bicara tentang teks, bahwa laporan Anda juga dapat disampaikan dalam bentuk menyajikan secara tabel. Ya, ingat baik-baik bahwa pada proses penyampaian hasil ini Anda telah melakukan dua tahapan penting ya. Yang pertama adalah tahapan collecting data, yang kedua adalah tahapan reducing data atau memilah ya, mensortir data-data yang memiliki keterdekatan makna pada konteks rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Setelah Anda melakukan penyortiran data itu atau mereduksi data-data, mana data-data yang memiliki keterdekatan konteks dengan rumusan atau pertanyaan masalah Anda, maka sekali lagi tadi kita bisa sajikan dalam bentuk teks, dan kemudian data-data itu dapat juga kita sajikan dalam bentuk tabel ya, dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk grafik ya, dalam bentuk data statistik, tampilan-tampilan statistik, dan seterusnya. Jadi ada banyak pendekatan-pendekatan yang bisa kita gunakan di dalam rangka untuk menyampaikan, menyajikan hasil kita. Jadi Anda jangan hanya bermain pada konteks teks saja. Ya, pada kebanyakan kasus kita menemui bahwa ada banyak data-data yang disajikan hanya dalam bentuk kata-kata atau narasi atau omong-omong saja. Nah, tentu penggunaan tabel, penggunaan grafik, statistik itu akan memberikan nilai tambah ya, yang cukup menarik bagi pembaca untuk memahami sebenarnya temuan-temuan Anda itu memiliki nilai keberartian pada level-level seperti apa. Nah, berikut kita membahas terkait dengan apa tadi yang dikatakan, bahwa ketika kita bicara tentang proses pelaporan atau penyampaian hasil, sekali lagi bahwa hasil yang kita sampaikan ini ya sangat berkaitan dengan konsep, dengan model, dengan teori-teori yang ada. Ya, artinya di sini dibutuhkan pemahaman kita terkait dengan konsep-konsep ya. Terkait dengan penyajian hasil ini perlu kita memperhatikan bahwa keseluruhan penyajian hasil riset ini ya, harus sungguh-sungguh menampilkan temuan-temuan yang kita pandang dapat memberikan, sekali lagi, adalah nilai tambah ya, nilai tambah terhadap konsep-konsep, hasil-hasil riset atau teori-teori yang ada, sehingga itu mengantar kita untuk menjadi seorang pelapor, seorang penulis hasil temuan itu yang sungguh-sungguh memiliki tingkat kecakapan selektif ya, bukan hanya dari sisi mereduksi data, tetapi betul-betul memberikan penekanan arti keterhubungan antara data ini dengan data-data yang nantinya kita bayangkan akan kita bahas pada konteks bahasan. Jadi pada proses pelaporan ini, teman-teman juga sekali lagi jangan melepaskan diri dari sebuah kerangka keterkaitan dengan apa disebut dengan big picture dari keseluruhan ya, gambaran besar riset yang kita lakukan. Ini akan memandu kita pada satu sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, ketidaksembarangan atau sifat arbiter kita atau sikap mana suka kita. Sebab ketika kita menyampaikan laporan itu, ada proses pengekangan atau proses bagaimana Anda menahan diri untuk tidak mengata-katai, mengata-ngatai atau menanggapi data-data itu. Ada konteks pembiaran ya, plowing down data ya, proses data yang harusnya mengalir. Sebagaimana data itu ada, data-data itu harus dinarasikan sebagaimana adanya dia. Artinya aspek subjektivitas Anda di sini harus dikekang, harus direm, harus ditahan, dibendung terlebih dahulu, sebab Anda hanya diminta untuk menyampaikan apa yang sifatnya kebenaran data itu sendiri.
keberadaan data itu sendiri. Lebih dari itu, maka Anda melebih-lebihkan dan bisa terjebak pada yang disebut dengan tanda kutip dusta atau kebohongan data. Nah, karena itu penting sekali untuk mengatakan bahwa sampaikanlah itu secara cukup atau secara memadai, jangan kurang dan jangan dilebih-lebihkan. Nah, ini penting ya. Kemudian kita akan bicara tentang, sekali lagi, penekanan pada terakhir ini, pada bagian ini adalah bagaimana Anda memosisikan diri Anda sebagai seorang pelapor, ya. Anda hanya sebagai seorang pelapor yang melaporkan sesuatu, ya, dalam hal ini data dan informasi yang sudah terseleksi dengan baik untuk disampaikan apa adanya berdasarkan permintaan atau tuntutan rumusan masalah atau pertanyaan penelitian. Nah, dari situ setelah Anda selesai menyelesaikan semuanya, menyusunnya, menyampaikan ke semuanya, maka Anda sudah tiba pada gerbang apa yang disebut dengan pembahasan. Nah, dari pembahasan itulah kemudian Anda akan memasuki sebuah wilayah yang paling menarik, wilayah di mana Anda akan mengaktifkan banyak hal di situ. Kita akan bahas lebih jauh lagi. Nah, sekarang kita akan masuk dalam konteks pembahasan. Apa yang menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pembahasan itu adalah bahwa Anda sekarang bersikap sebagai seorang yang akan memberikan apa yang disebut dengan argumentasi atau penilaian, pendapat, ya, pendapat diri Anda terkait dengan hasil yang Anda laporkan. Nah, di sini subjektivitas Anda nantinya akan memiliki ruang yang cukup lebar, ruang yang cukup besar di situ untuk mencoba Anda mengendalikan data itu, memainkan data itu atau informasi itu, ya, sehingga dia, ya, menghadirkan satu interpretasi, menghadirkan satu dimensi makna yang melampaui sekedar hasil penyampaian-penyampaian yang sifatnya sangat kaku, ya, pada bagian pembahasan. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa bagian ini adalah bagian disebut dengan membunyikan temuan-temuan. Artinya membuat, ya, mengemiksasi, membuat pemaknaan terhadap temuan-temuan. Artinya, so what gitu. Ketika Anda sudah melakukan penyajian temuan-temuan itu, pertanyaan adalah, lantas ini mau dikemanakan quo vadis data ini, ya? Mau diarahkan, mau dibawa kemana? Disinilah peran Anda untuk membuat bahwa data-data yang sifatnya tergeletak begitu saja, Anda coba kelola, ya, dengan baik untuk mencoba menangkap, ya, apa yang tersembunyi, apa yang bisa dihadirkan dari kumpulan data-data yang Anda laporkan itu. Nah, karena itu, disinilah peran Anda sebagai seorang juru tafsir, ya, juru analisis. Sehingga menjadi menarik ketika Anda memosisikan diri bukan sebagai seorang pelapor lagi, tetapi sebagai seorang analis, ya, analisis yang mencoba untuk memahami data yang satu dengan data yang lain, yang kemudian Anda coba, ya, pelajari satu dengan yang lain, memiliki keterhubungan apa, dan kemudian dari keterhubungan itu memunculkan kesan, memunculkan arti atau makna apa. Ini yang kemudian secara mengalir, secara alami Anda akan turunkan atau Anda akan tuliskan di dalam proses pembahasan. Kata kunci yang paling menarik dari proses interpretasi ini, proses memaknai atau membahas ini adalah diskusi. Jadi Anda mendiskusikan data-data yang ada. Tetapi perlu diperhatikan dengan baik bahwa diskusi Anda ini bukan hanya pada konteks seputar hasil temuan. Disinilah ruang di mana Anda mengerahkan semua hal-hal yang bisa Anda hubungkan satu dengan yang lain, yang bisa Anda asosiasikan dari data yang satu dengan data yang lain. Anda mesti ingat bahwa ketika kita bicara tentang data temuan, itu selalu berkorelasi atau berhubungan dengan konsep-konsep yang ada. Nah, sekali lagi, konsep-konsep yang ada itu juga memiliki, ya, kaitan dengan model atau teori-teori yang ada.
dan paradigma-paradigma tertentu. Sehingga dalam proses pembahasan di sini terkait dengan data-data itu, bagaimana memaknai data-data yang Anda peroleh, bagaimana membunyikan data-data itu, disinilah pergelaran atau pertunjukan Anda sebagai seorang dalang, sebagai seorang yang memberikan bagaimana sebuah benda, sebuah data, sebuah informasi yang tergeletak itu Anda hidupkan. Anda, orang bilang apa, gatok-gatoi, apa orang Jawa bilang, atau Anda kena-kenakan, Anda bentur-benturkan sehingga memunculkan percikan-percikan apa, seperti batu korek itu kalau Anda pukul-pukulkan, ya, jadi kemudian memercikan sesuatu, dan percikan itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang berharga dalam proses riset yang Anda lakukan. Sekali lagi saya ingin menyederhanakan proses ini. Anda berada pada posisi sebagai seorang analis. Anda berpikir ya sebagai seorang penafsir yang mencoba untuk menguliti realitas data itu dan kemudian menunjukkan pada pembaca tentang segala sesuatu yang mungkin tidak mungkin dipahami tanpa peran Anda di situ sebagai orang yang berinteraksi secara langsung dengan temuan-temuan itu. Nah, menariknya di sini, disinilah letak kebebasan, kemerdekaan Anda, sekalipun itu sign quote, tanda kutip, tetap ada batasan-batasannya. Anda memiliki kemerdekaan untuk menanggapi, memberikan pandangan-pandangan subjektivitas Anda di situ. Nah, tetapi sebelumnya perlu diperhatikan baik lagi bahwa di sini interaksi atau ruang diskusi dalam pembahasan ini adalah ruang diskusi antara data itu sendiri, kemudian Anda akan bicara tentang bagaimana keberadaan hasil-hasil temuan yang sudah ada terkait dengan penelitian-penelitian sejenis, bahkan teori-teori yang sudah ada, dan kemudian Anda memasukkan pandangan orisinal Anda untuk mempercakapkan, untuk mendiskusikan hasil-hasil itu. Menurut dia, nanti akan semacam ini. Berdasarkan data yang ada, dan kemudian ini terkait dengan teori ini, dan kemudian menurut Anda, ya, ini sesuatu yang mengasihkan, ya, sebuah tahapan yang membuat Anda berbunga-bunga di dalam memandangi hasil temuan Anda, sehingga mengantar Anda pada konteks upaya untuk membawa orang, ini loh temuan ini, nilai keberartian temuan ini, signifikansi temuan ini berkaitan, berkorelasi dengan hasil penelitian yang lain, sehingga hasil temuan Anda ini bisa saja memberikan dukungan pada hasil-hasil temuan yang lain, atau bahkan meragukan hasil-hasil penelitian sejenis. Ya, bahkan ini juga dalam tingkatan model, atau Anda mampu membangun sebuah konstruksi model dari hasil temuan-temuan ini, bahkan naik pada level yang jauh lebih tinggi adalah mempertanyakan kembali terkait dengan eksistensi teori-teori yang ada yang terkait dengan hasil temuan Anda, atau bahkan Anda tampil mengambil posisi yang sama pada teori-teori A atau B atau C dan seterusnya. Nah, disinilah letak keberartian kita sebagai seorang peneliti adalah mampu memetakan, menempatkan posisi hasil temuan-temuan kita ini pada konstruksi, pada frame ruang lingkup penelitian yang jauh lebih luas dari sekedar apa yang Anda atau yang kita teliti. Nah, jadi tentunya ini membutuhkan keahlian, kepekaan yang disebut dengan sensitivitas teoritis, ya, kepekaan teoritis, kemampuan daya jelajah di dalam berpikir. Nah, dalam konteks melakukan kerja analisis ini dan juga konteks melakukan penafsiran ini dibutuhkan kemampuan berpikir filosofis. Ya, konteks berpikir filosofis itu adalah bagaimana Anda mampu berpikir dalam konteks koridor bernalar, artinya sungguh-sungguh rasional. Jadi rasionalitas berpikir Anda sangat dibutuhkan untuk menajamkan temuan-temuan, membunyikan, menyampaikan nilai keberartian, sehingga secara keseluruhan pada proses ini akan muncul, akan jelas apa yang disebut dengan ontologi dari ontologi dari temuan-temuan Anda, atau bicara tentang apa sebenarnya yang Anda hasilkan dari temuan itu. Dan ini juga akan membawa refleksi yang begitu dalam, begitu
strategis terkait dengan bagaimana seluruh proses hasil pengerjaan penelitian Anda ini yang membawa Anda pada konstruksi epistemologisnya. Dan yang terakhir, ketika orang membaca hasil temuan-temuan Anda ini dan bahasan-bahasan yang Anda lakukan, sehingga orang paham benar akan mengantar pada konteks nilai aksiologis atau nilai kebermanfaatan dari riset yang Anda lakukan. Nah, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman di sini untuk melakukan pengayaan yang terkait dengan kemampuan Anda melakukan asosiasi-asosiasi, perhubungan-perhubungan ya, bahwa temuan yang satu ini dengan temuan yang lain memiliki ya garis korelasi, garis keterhubungan yang artinya atau makna barunya apa. Sehingga ada banyak kekayaan pendekatan-pendekatan yang Anda bisa hasilkan dari tahapan ini atau proses ini, bagaimana Anda menggunakan kiasan-kiasan atau metafora-metafora, kutipan-kutipan data-data tertentu, pernyataan-pernyataan tertentu, dan sebagainya. Jadi sekali lagi, kita akan cukupkan dulu pembahasan di sini. Saya berharap bahwa dengan Anda melakukan ini, sekali lagi, nilai novelty, nilai kebaharuan dari penelitian Anda itu akan muncul dengan sendirinya secara alami, dan ini akan memandu Anda pada sebuah proses akhir yang nantinya akan Anda sajikan, yaitu deklarasi, kesimpulan, dan saran dari penelitian Anda. Sekali lagi, di ujung bagian ini, saya ingin menegaskan bahwa seluruh proses hasil, ya, penyajian hasil dan pembahasan ini merupakan bagian yang paling mengasihkan, sekalipun dari proses awal juga tentu mengasihkan, tetapi eksistensi diri Anda sebagai seorang periset, eksistensi diri Anda sebagai seorang ilmuwan, sebagai orang yang akan memperdalam, memperkuat eksistensi kepakaran keilmuan Anda, menjadi sebuah trek baru, jalan baru yang terbentang di hadapan Anda. Karena itu, saya Bel Padatu, mari asiki, tuntaskan skripsi tesis disertasi Anda. Jangan pandang, jangan pertimbangkan situasi yang Anda, tetapi kerja terus di rumah dan pastikan bahwa Anda bisa menyelesaikan ini dan menjadi sebuah kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Saya Bel Padatu, sampai jumpa, salam hebat dan salam trio.